Nah, biasanya ada ada hadiah-hadiahnya kalau di diklat untuk peserta. Makanya kalau di ini diklat untuk warga untuk apa? Apa biasanya? Permen, beng-beng itu bisa ya diberikan, coklat gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, itu adalah salah satu kita juga untuk apa namanya mengapresiasi mereka dan akan memberi dampak ke yang lain untuk lebih lebih aktif. Nah, itu gitu. Jadi ya kecil tapi punya peran ya, punya peran yang besar itu. Kecil tapi punya peran yang besar. Baik, kita lanjut di sesi yang berikutnya. Masih semangat? Oke. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi. Oke. Nah, biasanya ada culture di sini kalau ditanya siapa kita, biasanya jawabannya apa? Siapa kita? Bukan siapa-siapa. Apa biasanya supaya karakternya karyawan itu kan kalau ditanya siapa kita? Yes, like this kalau di pertandingan olahraga ya. Tapi internal kita di koperasi Bakti Group. Oke, siapa kita? Oke. Ya, kalau ditanya siapa kita? Bakti Group gitu ya. Yes, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau nanti Bakti Group terbukti. Nah, gitu ya. Bisa? Nah, itu untuk menyemangati juga. Oke, coba. Oke, sama-sama. Selamat pagi. Siapa kita? Bakti Group. Nah, gitu ya. Jadi intinya adalah ini bisa disampaikan terus setiap saat supaya kita juga untuk menjaga ritme tadi supaya tidak anjlok gitu ya. Itu juga bisa kita lakukan. Baik, kita lanjut di berikutnya adalah ini membuka ya, membuka. Nah, kalau bro dan sis cermati, ketika tadi saya mengawali proses pembelajaran yang saya gunakan kan macam-macam ya. Jadi memang tidak harus sama dengan yang lain, tapi proses membuka kelas itu sangat berpengaruh. Jadi mereka punya intensitas, punya kemampuan untuk menerima kita. Jadi intinya adalah sebelum kita membuka kelas, otomatis kita harus merencanakan dulu apa-apa yang harus kita kembangkan di kelas itu. Nah, tetap kita setiap ada materi baru, kita tetap cantumkan apa sih targetnya dari proses pembelajaran sesi ini. Nah, jadi ini di akhir sesi, pada sesi peserta mampu memahami mengapa sesi pembuka itu penting. Akhirnya dia langsung ngecun ya kalau gitu membuka itu tidak hanya sekedarnya, tidak hanya salam, biasanya apa? Ya kalau salam kemudian mukadimahnya ya seperti orang khutbah itu ya, kayak orang pidato biasa, prolognya pakai itu sholawat dan seterusnya. Setelah itu motivasi. Nah, motivasi bisa berupa yel boleh, apalagi semangat, apalagi. Nah, jadi itu harus kita coba lihat sama-sama. Nah, kemudian beberapa fungsi pembukaan. Jadi yang pertama adalah mengapa pembuka sesi itu penting. Yang kedua adalah beberapa fungsi. Kenapa sih pembukaan itu kita harus lakukan. Jadi nanti macam-macam polanya, ya. Nah, kemudian bagaimana cara atau teknik membuka pelajaran yang menarik. Nah, jadi mungkin tadi udah Bro dan Sis rasakan ya ketika kita mengawali kelas di jam berapa tadi? Hampir jam 8 lah, jam 8 gitu ya. Ada proses yang sifatnya sebelum ya. Jadi pra-training juga ada. Jadi pre-kelas itu ada. Jadi bagaimana kita membuat chemistry baru dengan peserta. Kalaupun peserta itu udah kita kenal lama, gimana supaya lebih dekat lagi. Karena rata-rata kan yang training untuk karyawan kan kita udah ketemu setiap hari ya. Misalnya karyawan-karyawan kita juga gitu. Tapi gimana supaya kita bisa mengambil hatinya teman-teman itu dalam mengikuti pembelajaran.
Nah, ini hampir sama dengan ini. Ketika kita baru mulai di kelas, itu hampir sama dengan posisinya ketika pesawat terbang itu take off. Yes, good. Kenapa? Apa yang Anda rasakan saat take off di pesawat? Apa yang dirasakan biasanya? Oh, belum. Ya, kalau dibayangin kira-kira, bayangin teman-teman naik pesawat itu. Bro Anwar, ketika naik pesawat mau take off? Takut, ya. Takut, pertama takut. Apa lagi? Mual ya, mual. Oke. Baik. Halo. Hai. Nah, orang di pesawat itu permasalahannya banyak, Pak. Ya, jadi yang ketakutan, ada macam-macam, mau pulang ternyata dia harus buru-buru karena ada harus yang dikerjakan di tempat lain itu harus cepat datangnya. Itu juga perasaannya hampir semua ini. Ini juga seandainya saya bisa memotret semua yang ada di brain, di pikirannya Bro Dansis juga pasti beda-beda. Ada yang bergambar bintang-bintang, ada yang bergambar tanda tanya, ada yang bergambar yang warna merah-merah gitu. Kita macam-macam. Jadi beda-beda. Ketika kita membuka kelas, itu kan berarti kita harus mengarahkan mereka menjadi satu titik ya. Nah, jadi tugas kita itu seperti ini. Tugas kita ini mirip-mirip ini. Mirip-mirip ini ya. Jadi sebelum posisi peserta itu pikirannya macam-macam. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke sana. Kemarin pokoknya disorder, soalnya kacau gitu ya. Jadi murat-marit ya, murat-marit. Ada yang lagi asik WA, ada yang lagi asik terima telepon, ada yang asik ini. Nah, tugas kita dalam waktu sesingkat mungkin mengumpulkan mereka, istilahnya menarik perhatian mereka, kemudian pelan-pelan kita menuntun mereka supaya pada satu tujuan, titik tujuan. Nah, kan gitu kan? Nah, sehingga kita harus menggiring mereka bahwa dalam posisi apapun ya, saya kira kalau di kelas-kelas yang biasa kita kembangkan juga dimanapun, satu paling menarik perhatian pertama pasti salam ya. Ketika udah ada suara salam itu ya 80-90% lah itu udah mulai ngejun, mulai menarik diri dari kesibukannya. Itu masih ada yang pegang HP, pegang apa ya. Kemudian setelah itu makanya biasanya setelah salam, nah ini yang harus dicoba cermati bersama. Dalam sebuah proses komunikasi, kalau kita butuh jawaban dari pihak penerima informasi, berarti kita harus nunggu jawaban itu. Nah, kalau saya sampaikan ke Bro Danzi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti saya harus nunggu jawaban dari semuanya. Jangan langsung dibilang, kan biasa ada ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disitu ngomong Waalaikumsalam, tapi kita langsung ngomong kalimat yang lain biasanya. Nah, itu berarti kita belum mampu mengarahkan mereka. Nah, sehingga proses ini juga kalau boleh dibilang ya orang bilang gampang-gampang susah gitu ya. Nah, tapi kalau kita udah mau melihatnya, sehingga kita bisa melakukannya dengan cepat. Ya salah satu teknik yang saya kembangkan adalah tadi saya juga sudah ngobrol dengan teman-teman bahwa sebelum masuk di kelas itu upayakan kita ada namanya small talk atau ngobrol-ngobrol kecil dengan beberapa peserta. Nah, itu udah menjalin chemistry lah, chemistry atau ya menyamakan frekuensi ya. Oh, jadi kita mau gini ngobrol-ngobrol. Paling tidak ya 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 gitu. Jadi kalau ada waktu, kalau kesemuanya mungkin agak butuh waktu lama ya. Tapi kalau waktunya agak terbatas ya kita ngobrol dulu 1, 2 atau 3 atau 4 orang. Ngobrol-ngobrol aja. Nah, sehingga ketika udah ngobrol,
Akhirnya udah mulai cair, itu udah terbiasa. Udah nyapa yang lain pun udah mulai gampang. Nah, itu makanya kita harus lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan, dan ada beberapa cara yang mungkin bisa kita samakan. Nah, what should trainer do? Jadi otak kita, orang bilang ya, otak kita itu secara naluri itu menolak semua informasi yang masuk, Pak. Secara naluri. Nah, gimana caranya supaya kita bisa membuka otak peserta ini supaya dia menerima? Nah, biasa kita kenal istilah di semua kita itu diberi fasilitas oleh Tuhan, itu kan ada dua secara garis besar ya, nanti ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah kita punya emosi atau perasaan atau mood ya, sederhananya. Yang kedua adalah logika kita yang selalu biasanya bertolak. Kalau emosinya naik biasanya logikanya turun. Kalau logikanya naik emosinya turun, jadi berkebalikan. Nah, kebanyakan kita bertindak itu lebih dominan dipengaruhi oleh emosi, perasaan. Nah, kita senang, kita apa itu biasa emosi gitu. Jadi ibu-ibu ini kan kalau belanja itu kan menurut penelitian 80% itu dipengaruhi oleh emosi. Nah, emosi itu ada hubungannya dengan senang dan tidak senang. Walaupun nanti sampai di close it, yes, good. Jadi walaupun nanti belanja di pasar, di mall apa itu sampai di rumah itu nggak kepake. Nah, jadi kita harus tahu gimana cara membukanya, gitu ya. Kemudian, nih tadi saya sampaikan yang pertama ada get closer to the audience secara formal maupun non formal sebelum masuk. Tadi pagi ya saya coba praktekkan ya nyapa teman-teman lama sama Bro Farid sama yang lain sama Bro Hadi, ngobrol-ngobrol dulu supaya kita juga punya teman baru gitu ya. Ketika ada teman baru ya paling enggak kalau ada apa-apa pasti nolongin saya kan gitu. Kalau kita pada kelas yang memang benar-benar belum pernah saya kenal sebelumnya, closing. Jadi get closer itu adalah semakin mendekati ya, semakin akrab, akrab. Nah, jadi ngobrol apa, yang ringan-ringan saja. Nah, jadi intinya adalah itu. Kemudian, nih ngobrol ringan sebelum sesi dimulai, membangun persepsi kelas pradaya. Tadi yang sudah saya praktekkan tadi. Mungkin besok untuk simulasinya atau untuk prakteknya Bro Dansis mungkin nanti juga gimana cara membangun pradaya seperti yang tadi. Supaya nanti pada pembelajar. Kalau kontennya saya kira semuanya sudah master semuanya lah, sudah mastering semua di konten ya. Tapi bagaimana membuka pintu peserta ini untuk masuk di konten yang kita akan bawakan. Kita masuk di fungsi pembukaan. Ya, fungsi pembukaan. Satu adalah menyampaikan tujuan. Tadi ini ibaratnya kalau tadi saya mau buka sesi ini berarti tujuan kita di sesi ini adalah peserta di akhir sesi akan mengetahui tentang bla 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 bla. Berarti menyampaikan tentang tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah gambaran umum. Gambaran umum bisa kita tambahkan. Baik, nanti kita akan belajar tentang A, B, C, D, E, F. Itu juga bisa kita tambahkan. Kalau kita mau lebih detail lagi. Kalau tidak terlalu dibutuhkan juga enggak apa-apa. Tapi yang penting adalah menyampaikan tujuan ini. Kalau kita mau kasih gambaran umumnya juga enggak apa-apa. Gambaran umum ada namanya kalau dalam bahasa penulisan ada namanya deduksi dan induksi ya. Jadi ada kalau deduksi berarti kan kita kesimpulan dulu baru dijabarin. Jadi ada lo gini-gini baru 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi kalau induksi kan berarti kita membuat sebuah premi-premi yang kemudian kita satukan di akhir, ya. Jadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan motivasi. Ini juga tugas kita ketika kita membuka. Jadi 3 ini tujuan, gambaran dan menyampaikan motivasi harus selalu kita upayakan. Nah, tadi kan banyak bertanya, Pak kalau pesertanya udah sering ketemu gimana? Udah sering ketemu, apakah kita juga menggunakan
pola yang sama? Apakah kita harus selalu baru setiap kita ketemu siswa yang lama? Kalau menurut Bro dan Sis kayak apa? Kalau kita ketemu siswa yang udah repetisinya udah kita ketemu banyak kali? Ataukah selalu yang baru? Atau tetap mengulang apa yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Ya? Yang baru? Yang baru? Yang baru? Boleh yang baru. Boleh permainan yang lama, ya. Boleh permainan yang lama, tapi yang mendrive bukan kita, bukan trainer. Yang mendrive adalah peserta. Boleh? Masih ingat permainan yang kemarin? Oh masih Pak, masih. Siapa yang mau mendrive untuk menstimulus kita hari ini? Ambil siapa? Oh saya Pak. Oke silakan. Berarti permainannya tetap sama, tapi yang melakukan bukan trainer. Yaitu kita melibatkan siswa untuk peserta ini untuk ya bergerak. Atau siapa yang punya permainan atau itu bisa. Nah, kalau untuk memotivasi mereka bisa gitu. Jadi tidak harus bersumber dari diri kita terus. Nah, itu bisa. Jadi ada cara tadi kan rata-rata tadi nanti kalau pesertanya selalu berulang-ulang kan kita harus cari ice breaking yang baru terus gitu ya. Nah, boleh. Tapi kalau kita mampu juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak punya, ya silakan bisa meminta peserta untuk mendrive permainan yang telah kita lakukan minggu yang lalu. Kan bisa aja. Permainan tetap sama, tapi yang memimpin adalah bukan kita, bukan trainer tapi pesertanya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu juga. Kemudian yang pertama coba kalau menyampaikan tujuan sama ya. Jadi ini konsepnya adalah menyampaikan target akhir tadi udah kita lakukan, jadi kita review saja. Kemudian gambaran umum, sampaikan tentang apa saja yang akan dipelajari. Tadi saya sampaikan tadi, nanti gimana caranya membuka yang bagus, yang menarik, yang ini bisa kita sampaikan. Ya. Ini biasanya sering kali kita lakukan kalau di pertemuan-pertemuan yang sifatnya itu pesertanya tidak internal ya, itu bisa kita lakukan ini. Jumlah peserta berapa lama dan alokasi dan lain bisa. Bisa untuk mengawali itu ya, untuk mengawali. Nah, kemudian yang berikutnya ada menciptakan motivasi, ini yang penting ya, supaya mereka tetap tinggi semangatnya ketika dia memulai sebuah. Ini bisa dilakukan dengan, mungkin teman-teman sudah lakukan sering ya, dengan yel-yel, permainan, karakter dan lain. Nah, makanya kita memang butuh kemampuan untuk membuat ice breaking yang bervariasi ya, bervariasi selalu kita cari Pak, kita cari. Saya kira banyak permainan yang nanti bisa kita kembangkan sama-sama. Nah ini 5 cara ya, 5 cara. Gimana cara tadi ada beberapa cara yang bisa kita kembangkan sama-sama. Yang pertama adalah tadi maksud dan tujuan udah saya sampaikan ya. Ada tujuan sesi tadi kita lewati aja. Contohnya menyampaikan tujuan sesi tadi. Kemudian pertanyaan. Pertanyaan tadi udah pernah saya juga sampaikan ya. Dengan memvote apa yang tidak boleh dilakukan yang dimiliki oleh seorang trainer. Itu juga untuk mengawali supaya nanti ada karakter-karakter kita tadi tentang who's the trainer itu kita masuk di situ dengan menggunakan pertanyaan. Nah, itu gitu. Biasanya ada yang kita lakukan pertanyaan untuk mengawali trainer-trainer yang biasa memberikan training di karyawan kan? Nah, dikit tanya ya. Jadi itu juga bisa. Ini contoh saja ya. Bisa dicontohkan saja. Kemudian kalau cerita. Cerita ini juga bisa menambah. Tapi memang kita harus punya khasanah cerita yang banyak. Atau kalau kita enggak punya video ya, video motivasi itu bisa. Tapi biasanya cerita juga lebih bagus. Kalau cerita boleh bisa diilustrasikan gambar ya, bisa diceritakan tentang apa itu bisa. Kalau kita cermati beberapa videonya
Pak Ari Ginanjar itu ketika dia menyampaikan sesuatu pasti dia bercerita dulu. Ada tentang seorang penyelam yang dia karena keasikan gini, akhirnya dia lupa tentang tugas utamanya, akhirnya dia gagal dalam menunaikan tugasnya karena dia tertarik dengan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak menjadi tujuan. Nah, ini kita masuk, oleh karena itu kita harus memiliki satu tujuan yang jelas, gitu ya. Nah, itu gitu. Aja gambar, video saya kira tidak susah kita dapatkan ya. Yang please kita bisa. Contoh, nah sekarang saya mau coba. Bukan Pak. Oke baik. Halo. Hai. Oke coba. Dalam waktu 1 atau 2 menit, coba saya kasih challenge untuk teman-teman. Kalau kita mau bercerita tentang gambar ini namanya membuka, ini kan tentang penambahan ilmu ya. Nah, kemudian munculin ini kira-kira apa yang diceritakan. Ayo. Siapa? Ayo. Nanti dikasih hadiah, Ayo. Sorry? Oh yes, good ya. Ayo. Di remote. Ayo. Ini ada gambar ya. Coba diceritakan maksud gambarnya apa untuk memotivasi ini peserta-peserta ini. Come on. Loh ini gambar loh. Oh, enggak kelihatan dari situ ya? Ayo. Ya, ayo, siapa yang bisa? Berapa? Siapa? Oh ya. Oke ya, come on ya, coba. Baik. Halo. Hai. Oke, silakan. Ya. Pokoknya cerita yang menarik mungkin supaya pesertanya itu melongo. Melongo tahu ya, memperhatikan dengan Oke. Ini menceritakan tentang seorang. Stop. Coba seolah-olah Anda sedang memulai pembelajaran. Ini ada tentang menambah keilmuan kita, ya, menambah wawasan, menambah keilmuan. Nah, jadi awali dengan itu, kemudian coba Bapak sampaikan baik untuk mengawali sesi ini. Semuanya bisa melihat gambar di atas. Nah, langsung Anda bisa memulainya coba. Untuk mengawali sesi ini kita bisa lihat gambar di samping. Ini memperlihatkan bahwa seorang anak, biarpun dia masih kecil, tapi berpengalaman yang sangat bagus. Ini diperlihatkan dengan cara dia selalu membaca buku setiap hari. Dibandingkan dengan seorang yang badannya besar, tapi dia tidak mampu untuk belajar yang HP. Buku sembarang ya buku kayaknya. Walaupun dia besar tapi tidak mau untuk belajar dibandingkan dengan anak yang kecil. Yes. Terus konklusinya apa? Oh, kalau sehingga Anda sampaikan ke peserta sehingga kita bla 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 apa? Come on, yuk bisa. Apa kalau kita lihat nih, ada yang bisa kasih komentar? Pak Jeff ya, apa kira-kira nih? Inti pembelajarannya apa? Yes ya. Ya.
Ya. Coba di sini ya tetap berdiri. Ini menjadi contoh. Menjadi contoh ya. Kira-kira berat mana ini? Ya pelaku ya. Ya. Kene. Nah. Gue cekel buku. Ya, cekel buku ya. Ya, kalau kita melihat gambar di slide ini menunjukkan bahwasanya belum tentu ketika kita mempunyai badan besar ini banyak ilmu. Lihatlah contoh adik kecil kita yang pakai kepang 2 itu, dia suka membaca. Kalau kita cot-cotan itu cot-cotan ya, permainan cot-cotan ya. Jauh dicomplang, cot-cotan itu seperti apa? Oh, gini-gini ya. Cot-cotan. Oke, ya lanjut. Oke, kita lanjutkan. Ketika kita bermain seperti itu, diberatkan, besar badan kita belum tentu kita punya ilmu yang banyak. Beda dengan adik kita yang kecil, karena dia suka membaca buku, banyak literatur di sana, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang dibaca. Akhirnya ketika dianalogikan bermain joli jomplang, ternyata badan besar pun bisa kalah. Dan dia hanya tertegun melihat si kecil dengan bukunya, sementara dia hanya bermain HP. Ya, gitu Pak ya Pak? Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Konklusinya. Sehingga ya, kita berharap ke depan ketika kita bertemu kembali di TOT yang akan datang, minimal kawan-kawan punya cerita dari masing-masing literatur, bebas. Harapannya seperti itu. Kesimpulannya adalah yes. Kecil berilmu, besar. Ya. Kecil tapi berilmu, tapi besar belum tentu berilmu. On gitu Pak ya. Ya mungkin di Farid bisa menambahi. Bisa minta tolong. Monggo ya. Yes, good. Yes. Dapat Pak. Konklusi. Kecil berilmu lebih berbobot daripada besar tapi melompong. Yes, good. Like this ya. Tepuk tangan. Yes, good. Sehingga ketika peserta udah menerima apa yang kita simpulkan itu, kita emphasizing lagi, kita tekankan. Oleh karena itu, saatnya kita harus seperti si ini untuk belajar terus. Begitu loh. Apa namanya itu ya? Menggiring mereka untuk selalu memiliki itu. Yang kedua coba. Ayo. Ayo. Bermain dengan gambar nih. Ini yes, good. Kalau kita mau ceritakan ya untuk mengawali untuk ya. Ayo. Ya. Ini semuanya pilihan ya. Jadi kita menggunakan perbedaan ya. Mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Ayo, good. Bro Mukid? Oke, good. Kita berikan aplaus untuk Bro Mukid ya. Oke. Yes, good ya, come on. Terima kasih. Melihat gambar di atas, di samping ya, melihat gambar di samping. Kalau pecahnya itu dari luar, itu akan hancur. Tetapi kalau pecahnya dari dalam, itu akan memberikan manfaat. Artinya kalau kita mau berkembang ya, harus yang dari dalam dulu, mulai dari diri kita sendiri. Tetapi kalau kita menunggu dari luar, itu nanti kurang efektif. Artinya lebih efektif kalau kita kesadaran diri kita sendiri. Oke. Gimana? Kan ini, kalau yang kita pecahnya itu dari dalam, itu akan muncul kehidupan baru,
Tetapi kalau pecahnya dari luar, telur itu kan diceplok, diceplok, Yes, good. ya akan ya. Kalau dipecahnya itu dari dalam, dari luar itu mati dia. Tetapi kalau dipecahnya dari dalam, itu dia akan hidup. Ya, artinya lebih baik kita memunculkan kesadaran itu dari dalam. Kalau di dalam ESG outside in, inside out itu lebih baik daripada outside in. Kurang lebih itu. Terima kasih. Benar. Oke, kita berikan aplaus itu. Gitu ya. Oleh karena itu kita harus punya kesadaran yang luar biasa. Jadi prinsipnya adalah kita mengawali materi dengan menggunakan. Nah, cara yang bagus juga adalah tidak langsung kita menceritakan, tapi kita lempar dulu ke peserta. Nah, teman-teman, Anda lihat gambar apa ini? Ceplok Pak, sama anak ayam. Nah, gitu ya, ceplok ya ini ya, mata sapi. Nah, terus apa kira-kira siapa yang bisa menceritakan apa bedanya telur ceplok dengan anak ayam? Nah, jadi ribut cerita. Nah, nanti ketika dia udah gitu, nah kita masuk, kita jadikan konklusinya untuk mengawali sesi yang akan kita bawakan. Itu bisa. Nah, itu gitu ya. Jadi banyak gambar-gambar kan banyak Pak. Kalau kita mau download di internet juga banyak. Nanti tinggal kita coba sarikan. Nah, gitu ya. Jadi intinya adalah menggunakan media gambar untuk memulai, untuk memotivasi peserta. Gitu ya. Nah, ini juga. Ini sis kayaknya ini ya. Nah, jadi kemampuan kita bercerita. Jadi ada namanya buat alur cerita yang menarik dari ilustrasi di atas bisa? Ya boleh. Ya, Bro Edi, come on. Ya, oke, kita berikan aplaus. Ya. Yes, good. Oke. Digambarin dulu, kemudian nanti disimpulkan ya, disimpulkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Kita lihat gambar yang ada di depan ini ya. Ini menceritakan ibu-ibu ya. Stop. Coba kita persepsikan, kita coba sedang mengajar. Nah, sedang memulai. Nah, coba boleh. Terima kasih. Ini di depan ada sebuah gambar ya, gambar yang menggambarkan sebuah ibu-ibu yang sedang olahraga rengen Pak, ayunan ya. Lah itu ketika dia berusaha sekuat tenaga tanpa sebuah keinginan yang besar ya, itu sangat sulit ya. Tapi ketika dia usaha tersebut disertai dengan adanya sebuah dorongan yang sifatnya dorongan dari luar, dorongan dari luar yang sifatnya yang sifatnya memaksa, akhirnya timbul sebuah kekuatan yang maha dahsyat sekali ya, istilahnya itu Pak, ya, the power of kepepet. Soalnya saya juga pernah itu ya, dulu sedikit cerita Pak ya, ketika bukan ke saya, ke semuanya ya. Ketika di logika sungai itu kalau dilompati itu tidak sampai ya, tapi ketika digudak anjing pernah ini, itu 2 orang itu bisa melompati sungai ya. Mungkin dari saya hanya itu Pak. Sekian, terima kasih. Tidak ada yang tidak bisa melakukan, semuanya bisa. Nah, contohnya ya seperti gambar di atas ini. Jadi kita punya kekuatan yang luar biasa ketika kita coba. Kadang pemantiknya macam-macam ya. Ada yang karena ada tikus akhirnya dia bisa angkat kakinya. Oh, karena ada ini itu bisa diarahkan di situ Pak.
Nah, itu model-model. Makanya kita bermain di gambar-gambar sehingga nanti ketika kita bercerita itu bisa lebih menarik untuk mengawali dan melakukan satu pembelajaran. Oh, kalau ini apa ini? Yes, good. Yes, good. Ya. Bisa. Jadi bisa ditekankan ya. Jadi intinya adalah mungkin tentang nilai ya. Tentang nilai. Yang pertama tentang nilai, yang kedua adalah tentang semangat, desire. Bahwa yang pecah dari dalam itu, istilahnya yang Bro Moki tadi itu sampaikan bahwa niat melakukan sesuatu karena ada dorongan dari dalam itu lebih berdampak daripada ketika kita pengaruh dari luar yang hanya ikutan. Nah, kalau dari nilai namanya, kalau kita memang hanya sekedar mau jadi telur ceplok, ya palingan habis dimakan habis. Nah, kemudian kalau kita mau jadi anak ayam yang akan tumbuh berkembang menjadi ayam dan nanti akan bisa juga menghasilkan telur di kemudian hari, itu bisa. Jadi tergantung kita arahkan kemana gitu ya. Karena memiliki interpretasi, memiliki nilai gitu bisa. Ya. Kalau yang ini apa kira-kira ini? Bunga. Ya. Kira-kira untuk menceritakan tentang apa? Mawar Indah tadi mana? Kelompok Mawar Indah ya. Ya. Yes, good. Ya, Mawar Indah. Ya. What about is the rose? Ya, apa kira-kira? Ya, ayo. Cet, gitu ya, ayo. Ayo, pokoknya cerita ya. Jadi supaya bisa meyakinkan peserta bahwa gitu. Nilainya kemana gitu ya. Oke, good. Ya. Selamat pagi. Pagi. Hai. Halo. Hai. Semakin sore mendekati. Di penghujung acara kita, Bapak dan Bro dan Sis sekalian sudah bisa melihat gambar yang ada di samping saya. Apa yang terbersit dari benak Sis? Apa? Keindahan. Kalau Bro? Kembangnya putih, yang di depan hitam, Pak. Oke, good. Warna ya. Dari gambar ini keindahan. Kita akan terasa sejuk, akan terasa nyaman dan akan terasa damai ketika melihat sebuah gambar keindahan seperti ini. Dan kedamaian, keindahan ini merupakan bagian dari interpretasi kita untuk mewujudkan sebuah rasa kasih sayang kita terhadap orang lain. Dengan gambar yang kita tampilkan yang ada di depan ini, tentunya sebuah kebersamaan ini akan tetap terjalin dengan indah manakala antar sis dan bro membangun sebuah kebersamaan, membangun sebuah kekeluargaan, sehingga akan terjalin senantiasa sebuah rasa kasih sayang di antara kita. Kasih sayang di antara keluarga Bakti Group, kasih sayang di antara semua peserta yang hadir di ruangan ini. Jadi gambar ini tetaplah kita jaga sebuah keindahan ini, tetaplah kita kawal sebuah kebersamaan ini agar tidak ada sebuah keretakan seperti telur ayam tadi yang pecah, sehingga akan menyatu dalam sebuah kebersamaan dan kekeluargaan di antara kita. Terima kasih. Oke, good, thank you, good ya.
Oke, oke ya. Baik. Bunga uang benar. Halo. Hai. Oke. Sehingga konklusinya adalah memotivasi untuk bergerak ya. Jadi kalau di awal pembelajaran berarti mungkin banyak tentang nilai ya. Nilai. Jadi Anda akan lebih bernilai kalau begini. Makanya Anda harus belajar. Makanya harus ini, harus serius ini. Bernilai. Semuanya nilai tadi. Dari anak kecil yang tadi itu lebih bernilai daripada yang besar tapi enggak punya apa-apa. Kemudian tadi antara telur dan anak ayam itu juga nilainya mana lebih. Ini juga Maya diawali. Pernah lihat bunga mawar yang berserakan, lihat bunga mawar yang seperti apa. Akhirnya kalau dikemas seperti ini, itu nilainya akan lebih besar. Nah itu bisa. Makanya Anda saat ini adalah dikemas untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya nilai lebih. Nah kayak gitu. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu kayak gitu ya. Nah, jadi kita bisa melakukan oke, good. Itu dari mengawalinya dengan itu. Nah, kemudian bisa juga kita tarik mereka. Biasa ada gini. Orang akan bertindak itu biasanya ada dua hal yang biasa mempengaruhi. Yang pertama adalah rasa takut dan yang kedua adalah rasa pengen disanjung. Nah, jadi aktualisasi diri dan ketakutan. Kalau kita berbicara dengan data dan fakta, kalau faktanya adalah tentang hal-hal yang kurang bagus, berarti itu menakut-nakuti si peserta supaya dia mau belajar. Nah, mungkin data tentang apa itu bisa. Nah, kalau data yang menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang berarti meningkatkan peserta itu untuk melakukan kegiatannya supaya dia seperti yang sudah berhasil itu dengan data yang ada. Nah, sumbernya memang harus valid. Ya mungkin dari koran, dari apa gitu ya. Nah, ada contoh namanya. Ini sekedar contoh. Ya. Syawal jumlah pernikahan di KUA meningkat. Nah, ini kan data. Nah, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan ke peserta supaya mereka mau melakukan sesuatu tentang apa gitu bisa. Ini hanya contoh-contoh saja. Nah, sehingga data yang kita sampaikan bisa kalau tentang karakter mungkin lebih banyak tentang mungkin apa Pak? Bro, mungkin tentang ya keretakan rumah tangga bisa ya, kemudian tentang apa? Itu kan bisa mengarah ke sini. Nah, kita berikan pola-pola seperti itu ada tentang data dan fakta. Kemudian kutipan. Nah, ini yang mungkin sering diawali dengan kutipan ya. Nah, kutipan ini bisa dari orang-orang hebat, orang-orang yang punya pujangga-pujangga boleh, kemudian kitab suci juga boleh, atau juga dari pengalaman kita sendiri juga boleh. Ya. Nah, ini saya contohkan banyak gini. Nah, jadi ada yang punya, kalau kita Muslim biasanya ya lebih banyak menggunakan kutipan-kutipan Al-Quran atau hadis ya, yang di SQ itu hampir semuanya pakai itu. Sehingga kita menggunakan kutipan-kutipan itu bisa. Ya. Oke, good. Tadi udah kita praktekkan sama-sama. Jadi prinsipnya adalah ketika kita melakukan satu pembelajaran, mengawali itu sangat penting. Sehingga kita bisa mengarahkan mereka untuk melakukan yang terbaik. Nah, untuk sesi kemudian ini ada pola yang sama, ya, ada pola yang sama antara membuka dan menutup. Nah, jadi gimana caranya menutup yang impactfully, yang sangat berimpact atau close to act biasanya. Bagaimana menutup kelas supaya orang itu langsung bergerak. Nah, itu ya. Kalau tadi adalah membuka mereka juga semangat dalam belajar, kemudian setelah selesai kita juga tutup dengan sesuatu yang bagus dan berimpact. Nah, itu ya. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah akhiri dengan kesimpulan yang kuat. Cara mengakhiri kayak apa kira-kira? Supaya kita tidak terlalu dominan. Kesimpulan. Kita kasih kesimpulan.
Ya, minta pendapat peserta. Baik, masih ingat tadi ada berapa yang harus kita lakukan? 1, 2, 3, 4. Itu bisa. Jadi akhiri dengan kesimpulan yang kuat. Nah, sehingga kita mereview kembali ya. Jadi apa yang telah kita sampaikan ya. Nah, kemudian kita ulas kembali. Kemudian yang kedua adalah evaluasi dengan question dan answer. Jadi kita evaluasi, bertanya. Kita kasih pertanyaan. Nah, kita kasih hadiah. Siapa yang bisa? Apa tadi yang paling bro dan sis ingat ketika kita ingin membuka sebuah sesi kelas? Ada yang bisa? Banyak gitu ya. Kita langsung praktekkan. Masih ada yang ingat apa yang kita harus lakukan ketika kita akan membuka kelas supaya kelas itu bisa semakin menarik di awal kelasnya? Membangun komitmen. Yes? Yuk. Buat kesepakatan, sudah ayo. Sampaikan tujuan. Fokus. Nah, itu jadi kemudian ditolering, kemudian disampaikan lagi. Ada juga cara yang bagus juga supaya lebih mungkin perwakilan saja ya, mungkin boleh dikasih begitu. Yes, good. Nah, ini untuk mengakhiri kelas ya, supaya boleh sini boleh ya. Yes, good. Yes. Ya. Sekarang peserta sekalian, bro dan sis, bisa dibagikan kertasnya ke teman sebelahnya. Nah, sekarang masing-masing peserta bisa menulis kembali pokok-pokok pikiran yang telah kita sampaikan atau yang kita dapatkan di sesi ini. How to open the class. Masih ingat? Silakan, saya kasih waktu 2 menit. Nah, itu ya, jadi apa-apa tadi? Oh, kalau membuka kelas itu harus gini tadi. Harus dengan cara apa? Berapa cara untuk membuka kelas supaya kelas itu bisa menarik? Berapa cara, berapa teknik, cara yang bisa kita lakukan supaya kelas itu bisa terasa menarik. Sudah? Kalau sudah bisa langsung ditempel di kertas sini. Ya, langsung ditempel di sini. Harus cukup? Yes, good. Ya. Yes, ya. Yes, good. Yang lain silakan yang sudah bisa langsung ke tempat sini. Ya, good. Yes, good. Yes, jatuh. Ya nggak apa-apa.
Ya. Halo. Hai. Baik, bro dan sis sekalian, kita udah menemukan beberapa hasil pokok pikiran yang telah kita pelajari bersama. Mungkin nanti kita akan evaluasi untuk pertemuan berikutnya. Nah, jadi ini akan kita simpan, kemudian nanti akan kita coba lihat kembali besok di pertemuan berikutnya itu bisa. Nah, sehingga apa? Paling tidak peserta udah mencatat dengan apa yang dia udah rasakan selama proses pembelajaran itu melalui penulisan. Nah, langsung ditempel. Makanya kita biasa kenal dengan namanya long learning. Long learning itu adalah proses pembelajaran yang besok bisa dilihat kembali. Nah, makanya nanti hasil-hasil diskusi nanti akan saya pasang di papan tulis itu supaya bisa dilihat kembali bahwa oh kemarin saya mengerjakan ini. Nah, itu juga sangat membantu untuk proses partisipasi mereka dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir juga sama dengan membuka. Ya, membuka yaitu dengan membawakan kisah, cerita, video, nyanyian dan lain-lain. Itu bisa. Nah, jadi hampir sama sih memotivasi mereka. Motivasi mereka yaitu dengan cara memberikan sebuah cerita, memutar sebuah video dan mungkin dengan kisah-kisah atau dengan kutipan seperti yang kita sampaikan tadi juga bisa. Nah, biasanya kalau cerita-cerita penutup itu kan lebih memberikan dampak bahwa mereka nanti setelah belajar ini itu akan segera bertindak, segera melakukan. Nah, itu adalah yang harus kita sampaikan. Ada yang punya konten cerita untuk diberikan ketika saat menutup kelas supaya mereka itu benar-benar yakin bahwa after the class dia langsung action, harus melakukan. Kisah bahwa setelah proses pembelajaran ini habis diceritakan itu si peserta ini punya semangat untuk langsung action. Biasa kalau nutup kelas kayak apa? Biasanya kalau nutup kelas di kelas-kelas diklat. Kesimpulan sudah tadi, kesimpulan sudah. Nah, sekarang kita tutup dengan cerita tambahan. Cerita supaya me-emphasizing, menguatkan kesimpulan kita. Yes? Cerita? Raja Namrud. Ya, boleh. Seperti apa? Saya bisa? Yang biasa dongeng ini. Cerita ayo. Ayo. Oke, gini aja ya. Pokoknya ini juga kan kayak permasalahan kan. Jadi ketika kita meminta peserta, kemudian peserta itu tidak ada yang mau. Gitu ya, ada yang mau kan saya minta ada yang mau. Gimana caranya supaya ada yang mau? Ya kasih hadiah juga boleh. Ya, biasa kita main permainan ya. Pokoknya yang nanti kena lemparan saya harus mau memberikan gitu ya. Adukah gitu ya. Itu juga salah satu trik supaya halo. Hai. Pokoknya kita komitmen, pokoknya yang kena nanti lemparan ini harus memberikan cerita penutup. Sepakat? Oke ya, saya enggak melihat. Pokoknya larinya kemana, ke depannya siapa gitu ya. Nah, itu bisa. Udah ada di depannya Bu Kesi. Ya. Mau enggak mau dia harus jalan. Enggak mau. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita akhiri kelas kita, ada sebuah cerita menarik yang mau saya sampaikan. Pernah dengar dengan cerita Luqman Hakim dan anaknya? Belum ya. Insya Allah cerita ini nanti akan sangat berguna bagi kita semua dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ceritanya begini.
Lukman Hakim suatu ketika mengajak anaknya ke sebuah pasar. Mereka menaiki sebuah kedelai. Sudah tahu Pak, memang sengaja saya gitu kan. Ya. Biar perhatian. Jadi mereka itu menaiki keledai. Keledai itu ukurannya lebih kecil daripada kuda, ya. Ketika dua orang ini naik semuanya, Lukman Hakim dan anaknya, orang-orang di pasar itu pada menggunjingkan mereka. Orang itu benar-benar tidak punya perasaan. Sudah tahu keledai sekecil itu, masa dinaiki dua orang? Ngoten. Mendengar cerita seperti itu, anak Lukman Hakim turun dari keledai itu. Setelah turun, yang naik kan bapaknya. Orang di pasar juga sama, menggunjing mereka. Dasar orang tua tidak punya perasaan, masa anaknya disuruh jalan, bapaknya malah naik di atas. Akhirnya bapaknya turun, anaknya gantian yang naik. Ketika anaknya yang naik, orang juga tidak mau berhenti berkomentar. Anak tidak punya sopan santun, masa bapaknya disuruh jalan, dia naik di atas. Akhirnya kedua-duanya turun menuntun keledai itu. Dan orang di pasar pun juga mengunjingkan mereka. Mereka itu orang yang tidak punya otak, tidak punya akal. Masa ada keledai nganggur kok tidak dimanfaatkan? Iya, dari cerita itu Lukman Hakim menasehati anaknya. Anakku, itulah gambaran kita hidup di dunia ini. Jangan mendengarkan cerita orang. Jangan menggantungkan kebahagiaan kita pada omongan orang lain. Yang penting bertindaklah, actionlah sesuai syariat yang Allah berikan. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Kesi. Gitu ya. Jadi bisa. Jadi itu akan mengemphasizing bahwa apapun yang kita habis pelajari itu untuk kita lakukan. Walaupun banyak orang memberikan komentar, tidak ada yang, memang kadang kita itu nggak ada benarnya di mata orang. Ya. Nah, itu yang untuk tentang membawakan kisah ya. Jadi kalau film juga bagus ya, film, video juga bisa, nyanyian juga bisa. Udah. Oke, good. Ya, yang berikutnya adalah yang menggerakkan ya, yang tadi. Kemudian yang real close-nya ini. Nah, kalau kita mau tutup udah memang mau close gitu ya, disampaikan ini, ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan lain-lain. Kemudian sampaikan permohonan maaf kalau ada yang bla bla bla. Kemudian membuka diri untuk berkomunikasi pasca pelatihan. Biasanya dengan nyantumin apa? Nyantumkan ya, nomor kontaknya. Baik, terima kasih atas perhatian sahabat semua. Kita udah belajar bla 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 bla, sehingga mudah-mudahan dengan ini bisa bla 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 bla. Kemudian kalau ada salah mohon dimaafkan, dan kalau ada yang masih kurang paham, ada yang kurang memahami tentang materi ini, saya terbuka untuk berkomunikasi. Bisa dicatat nomor kontak saya bla 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 bla. Nah, gitu itu adalah langsung tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Oh, sudah selesai. Gitu. Itu contoh ya. Jadi kayak gitu. Jadi semuanya adalah memiliki alur dan memang benar-benar ada tekanan-tekanannya. Tidak hanya sekedar close gitu ya. Nah, kemudian sekedar ini buka-buka, tapi kita harus punya daya pemikat, daya menarik supaya kita benar-benar ke situ ya. Tadi udah praktis sama-sama. Ya. Sekarang ternyata habis slide-nya. Oke, baik. Halo. Hai. Oke, baik, untuk sesi besok ya, karena kita ada peer teaching, saya minta Bro Dansis membuat sebuah session plan ya. Session plan-nya mulai yang penting adalah pembukaan. Jadi how to open the class gitu ya, melakukan pradaya dan lain. Kemudian menyampaikan tujuan untuk pembelajaran, kemudian deduksi selanjutnya kita akan belajar 1, 2, 3, 4. Waktu 5 menit cukup kayaknya, udah kelihatan ya. Nanti karena jumlahnya banyak, karena waktunya terbatas juga, masih ada materi juga besok, nanti kita akan lot yang kebetulan naik lotnya ya nanti kita praktek. Sepakat? Jadi
Slide-nya juga mohon nanti bisa ditampilkan besok ya. Istilahnya ada slide-nya. Kan udah punya slide sebelumnya tuh yang biasa diberikan ke peserta diklat. Nah, itu bisa. Tapi tambahi pembukaan. Nah, gimana membuka? Kan saya lihat itu kan langsung judul. Judulnya baru langsung definisi saya lihat yang dikirim ke email saya itu. Nah, sehingga coba ditambahkan lagi sedikit untuk mengawalinya supaya sebelum disampaikan tentang judul itu, tentang definisi-definisi itu kita kasih tadi mungkin peradaya, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengarahkan mereka. Sepakat ya? Oke, jadi tidak ada yang menolak ketika nanti naik namanya untuk menyampaikan peer teaching. Nah, nanti kita akan coba diskusikan banyak evaluasi, mungkin dari teman-teman juga bisa memberikan masukan. Siap? Oke. Halo? Hai? Masih semangat? Setagi? Siapa kita? Bakti Group. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, itu untuk biasa ada juga biasa ditanya apa kabar ya. Nah, itu juga ada kan apa kabar. Mungkin besok bisa. Jadi untuk melakukan satu pola supaya kita tidak selalu turun dalam proses pembelajaran kita. Baik, saya kira itu jam 4 ada yang mau ditanyakan atau tidak ada? Cukup? Cukup ya? Oke, saya kira itu makasih banyak. Besok ketemu lagi di sini jam 8 itu jarum panjangnya ada di 12, jarum pendeknya ada di 8. Nah, itu mengingatkan. Bro, ketua suku, kepala suku, tetap mengkoordinir anggotanya supaya bisa hadir ke semuanya. Baik, saya kira itu makasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.